Di ujung desa, di antara rimbunan pohon bambu dan sawah yang menguning, berdiri sebuah rumah reot dari anyaman gedek. Rumah itu milik Nenek Karsih, perempuan tua yang hidup sebatang kara sejak anak sematawayangnya, Ningsih, meninggal dunia secara tragis 3 tahun silam. Dulu Ningsih adalah gadis paling manis di kampung itu. Wajahnya ayu dengan kulit sawo matang yang bersih. Senyumannya ramah pada siapa saja. Ia rajin membantu ibunya, menjemur padi, menimba air, bahkan sering menolong tetangga tanpa pamrih. Banyak orang tua yang berharap anak laki-lakinya kelak bisa mempersunting Ningsih. Namun semua berubah ketika Pak Kades mulai sering datang ke rumah Nenek Karsih membawa sembako dan uang bantuan desa. Warga beranggapan itu hanyalah bentuk kepedulian kepala desa kepada rakyat miskin. Tapi di mata Ibu Murni, itu adalah aib besar. Bu Murni dikenal anggun dan berpendidikan tinggi. Namun di balik sikap lembutnya, ia menyimpan kecemburuan yang membutakan akal sehatnya. Ia menuduh Ningsih sengaja menggoda suaminya demi harta. Fitnah itu menyebar dengan cepat seperti api menyambar jerami kering. Orang-orang pun mulai berbisik setiap kali Ningsih lewat di jalan. Katanya, Ningsih sering dipanggil ke rumah Pak Kades malam-malam. Wong wedok miskin tapi kelakuannya tinggi. Bisik-bisik itu menampar hati Nenek Karsih berkali-kali, tapi Ningsih hanya diam saja. Biarin, Mak, begitu katanya lirih suatu malam. Yang penting Gusti ngerti kebenarannya. Namun malam itu menjadi malam terakhir Ningsih berbicara dengan ibunya. Sekitar pukul 9, seorang mengetuk pintu rumah Nenek Karsih. Suaranya halus tapi tegas. Bu Karsih, Ningsih dipanggil Bu Kades ke rumah. Katanya mau minta maaf soal kabar kemarin. Dengan polos Ningsih berpamitan pada ibunya. Ia mengenakan kebaya sederhana warna hijau lumut. Rambutnya disanggul rapi, membawa sekantong kecil pisang rebus untuk Ibu Kades. Tapi hingga pagi menjelang ia tidak pernah kembali. Nenek Karsih mencari sepanjang jalan ke rumah tetangga hingga ke tepi sungai kecil di belakang rumah Pak Kades. Dan di sanalah tubuh Ningsih ditemukan mengambang. Kebayanya tersangkut di akar bambu, rambutnya terurai menutupi wajah pucatnya. Lehernya biru lebam seperti tercekik. Terpleset, Bu, mungkin kepalanya terbentur batu, kata Pak Kades dengan nada tergesa. Bu Murni menangis berpura-pura di depan warga, bahkan ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Tapi Nenek Karsih tahu, ia tahu betul mata anaknya tak menatap kosong karena kecelakaan. Ia tahu Ningsih dihabisi. Sejak hari itu, rumah Nenek Karsih menjadi tempat yang paling dihindari warga, karena setiap malam terdengar suara perempuan menangis dari dalam. Kadang lirih, kadang keras seolah menjerit kesakitan. Di jendela bambu sering terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri menghadap jalanan. Rambutnya basah meneteskan air seolah-olah baru keluar dari sungai. Beberapa warga yang lewat malam-malam bersumpah mendengar suara panggilan. Suara itu terdengar jelas, padahal Ningsih sudah dikubur lama. Nenek Karsih semakin jarang keluar rumah. Siangnya ia hanya terduduk diam di serambi, menatap foto anaknya. Dan malam hari ia menyalakan dupa serta membaca doa dengan bahasa Jawa kuno yang hanya ia sendiri yang memahaminya. Di hadapannya ada foto Ningsih yang mulai menguning, segenggam tanah basah dari tepi sungai, dan sehelai rambut panjang yang disimpan di dalam kain mori. Ia menatap lilin kecil di depannya dengan mata merah dan bergetar. Lilin tiba-tiba berkedip, angin berhembus dari celah bambu, membuat tirai berayun pelan. Asap dupa mengepal membentuk pusaran samar menyerupai wajah perempuan muda dengan mata kosong dan bibir terkatup rapat. Suara tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Tawa basah, pelan, seperti keluar dari tenggorokan yang telah rusak. Sejak malam itu sesuatu mulai bergerak di desa Karangjati. Ayam-ayam warga mati tanpa sebab. Kucing melolong ke arah rumah Ibu Kades pada tengah malam. Dan setiap lewat tengah malam, terdengar suara ketukan dari bawah lantai rumah Ibu Murni. Seolah seseorang mencoba keluar dari bawah tanah.
Malam terasa semakin berat, angin berhenti bertiup, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing saling bersahutan. Lalu senyap, hanya suara gesekan bambu di belakang rumah yang terdengar seperti bisikan samar. Di dalam rumah reot itu, Nenek Karsih duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang mulai mencair. Wajahnya tampak kaku, dengan mata merah menatap ke satu titik. Foto Ningsih yang kini diletakkan di atas wadah anyaman berisi tanah dari tepi sungai. Asap dupa mengepul dengan pekat, menyesaki ruang sempit dengan bau yang aneh, campuran cendana, kemenyan, dan sesuatu yang amis. Di depannya tersusun sesaji sederhana, segelas air putih, bunga yang sudah layu, serta sepotong kain mori berisi sehelai rambut hitam yang mulai mengering. Lidah Nenek Karsih bergerak pelan, melafalkan mantra dengan suara rendah dan serak. Tidak jelas apa yang ia ucapkan, hanya terdengar seperti bisikan yang tenggelam dalam desahan nafasnya sendiri. Api lilin bergetar dengan keras lalu padam. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, seperti kendi yang pecah, lalu langkah-langkah kecil di tanah, pelan tapi pasti menuju ke ruang tengah. Suara itu berhenti tepat di depan Nenek Karsih. Ia tidak menoleh, ia tahu yang datang bukan manusia. Udara berubah dingin, dingin yang menusuk tulang seperti embun yang menggigit kulit dari dalam. Asap dupa bergerak memutar, membentuk pusaran samar menyerupai sosok perempuan muda berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut basah, tapi dari ujung rambutnya menetes air yang jatuh ke lantai, menimbulkan suara pelan. Di sudut ruangan, bayangan Nenek Karsih dan sosok itu memanjang di dinding bambu. Dua bayangan, tapi hanya satu tubuh yang hidup. Tiba-tiba angin besar menerpa dari arah jendela, membuat daun pintu terbuka lebar. Lilin yang padam tadi menyala kembali dengan api biru. Wajah Nenek Karsih tetap tanpa ekspresi, namun air matanya menetes tanpa suara. Ia menengadahkan tangan, menggenggam udara kosong di depannya, seolah sedang menyentuh sesuatu yang tidak terlihat. Dari luar rumah terdengar suara ranting patah diikuti bau busuk seperti bangkai ikan yang lama tidak dikubur. Pohon bambu di belakang rumah bergoyang keras, padahal angin tidak ada. Daun-daun bergesekan menimbulkan bunyi seperti ratusan bisikan perempuan menangis bersamaan. Malam itu, perewangan lama milik keluarga Karsih terbangun dari tidur panjangnya. Sosok yang dulu disebut-sebut sebagai penunggu sungai, roh perempuan yang mati tenggelam karena cemburu di masa lalu, kini telah kembali bangkit. Ia dipanggil oleh rasa kehilangan dan amarah seorang ibu. Sejak malam itu, keadaan di rumah Ibu Murni berubah perlahan. Atap rumah sering berbunyi seperti ada orang yang berjalan di atasnya. Lantai dapur kadang basah tanpa sebab, dan jejak kaki kecil mengarah ke sumur belakang. Dan setiap pukul 2 dini hari, suara perempuan menangis terdengar samar di belakang rumahnya. Ikuti bau anyir dan dingin menusuk tulang. Keesokan paginya, Ibu Murni mendapati ayam-ayamnya mati dengan leher patah. Anak-anaknya demam tanpa sebab, menggigil setiap kali malam tiba. Ia menyuruh suaminya memanggil orang pintar dari desa seberang. Tapi setiap kali dukun itu datang, sesuatu selalu membuat mereka muntah darah sebelum sempat membaca doa. Malam keempat, suara ketukan itu datang lagi dari bawah lantai rumah Ibu Murni. 3 kali, perlahan dan berat. Lalu terdengar suara air menetes dari dalam kamar. Ibu Murni mendekat ke pintu dengan tangan gemetar. Ketika membuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai dan bau tanah basah seperti dari dasar sungai. Di bawah cahaya lampu minyak, ia melihat jejak telapak kaki kecil yang basah menuju cermin di dinding. Jejak itu berhenti di sana. Cermin berembun, dan di permukaannya tampak tulisan samar, huruf-huruf yang seolah digores dengan kuku. Malam itu jeritan Ibu Murni terdengar hingga ke ujung desa, dan di rumah bambu tua di seberang sungai, Nenek Karsih hanya duduk diam menatap nyala lilin yang berwarna biru.
Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi matanya basah, bukan karena sedih tapi karena lega. Hujan turun sejak sore hari. Rintiknya deras menampar genting dan jendela rumah Pak Kades. Langit menggulung hitam menyatu dengan pekat malam yang menelan seluruh desa. Di dalam rumah besar itu, Ibu Murni duduk di ruang tamu dengan mata merah dan wajah pucat. Ia belum tidur sejak 3 hari kemarin. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Ningsih berdiri di ujung ranjang, basah kuyup dengan rambut menutupi wajah, dan tangan menggenggam sesuatu yang berlumuran lumpur. Malam pertama, bayangan itu hanya berdiri diam. Di malam kedua, ia melihat rambut panjang itu menjuntai dari langit-langit kamarnya. Dan di malam ketiga, bayangan itu sudah berdiri di cermin, memandangi dirinya dengan mata kosong. Malam ini semuanya menjadi lebih nyata. Angin menderu dari luar, membawa bau amis dan tanah basah. Tirai di ruang tamu bergerak meski semua jendela tertutup. Lampu minyak bergoyang pelan, nyalanya naik turun seperti nafas yang tidak beraturan. Pak Kades duduk di kursi rotan, terdiam dengan wajah yang kuyu. Matanya merah karena tidak tidur, ia menatap istrinya tanpa kata. Mereka berdua tahu sesuatu telah menempel di rumah ini. Sesuatu yang tidak bisa diusir dengan doa dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di langit-langit terdengar suara gerakan perlahan, seperti ada seseorang yang merayap di atas papan. Lalu, dengan cepat terdengar suara jatuh. Air menetes dari langit-langit, menimpa meja makan, setetes, 2 tetes, lalu mengalir deras menetes ke lantai membentuk genangan kecil. Pak Kades pun menengadah. Air itu berwarna merah tua. Dari arah dapur muncul bau menyengat yang amis, seperti air sungai yang basi. Bau itu begitu pekat menusuk hidung membuat tenggorokannya perih. Lampu minyak tiba-tiba padam dan gelap total. Hanya suara hujan di luar dan langkah kaki pelan dari arah lorong ke belakang. Langkah itu pelan tapi jelas. 1 langkah, 2, lalu berhenti di belakang kursi Ibu Murni. Udara di ruangan turun drastis. Nafas terasa berat, setiap helaan mengeluarkan uap putih. Ibu Murni menggigil, mencoba memanggil suaminya, tapi suaranya lenyap di tenggorokan. Dari arah belakang terdengar suara nafas panjang, berat dan lembab. Di sela nafas itu terdengar suara menetes lagi. Pelan-pelan, rambut panjang hitam dan basah menjuntai di sisi wajah Ibu Murni. Setetes air jatuh ke pundaknya. Ia pun menoleh. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Perempuan muda dengan wajah pucat kebiruan, mata kosong memandang lurus ke depan. Rambutnya basah meneteskan air sungai, dan dari mulutnya keluar lumpur hitam yang menetes ke lantai. Ibu Murni terjatuh berteriak tanpa suara. Sosok itu mendekat, kakinya mengeluarkan suara. Setiap kali melangkah, seolah-olah keluar dari rawa. Di tangannya tergenggam kain kebaya hijau lumut yang sudah robek. Kebaya yang dulu dikenakan Ningsih saat malam ia dipanggil ke rumah ini. Cermin di dinding tiba-tiba retak dari dalam. Retakan itu membentuk garis wajah perempuan dengan mata kosong. Dari permukaannya, air menetes ke lantai. Bukan air biasa, tapi air sungai yang keruh, dingin, dan berbau busuk. Pak Kades mencoba berdiri tapi tubuhnya kaku. Kursi bergeser pelan lalu terguling keras menghantam lantai. Satu persatu semua pintu rumah menutup dengan suara keras. Angin berputar di ruang tengah seperti pusaran halus. Di tengahnya arwah Ningsih berdiri menunduk lalu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu bukan lagi wajah manusia. Kulit pucatnya keabu-abuan, mata hitam legam, dan dari tenggorokannya keluar suara seperti orang menelan air sungai sambil menjerit. Di luar rumah, warga terbangun oleh suara gaduh. Jeritan panjang perempuan diiringi suara kaca pecah dan pintu dibanting keras. Ketika mereka datang pagi harinya, rumah Pak Kades dalam keadaan berantakan. Semua isi rumah basah kuyup. Cermin di ruang tamu pecah menjadi 1000. Di dinding, terlihat jejak tangan berlumpur sepanjang pintu belakang.
Pak Kades ditemukan pingsan di depan pintu. Tubuhnya kaku dan matanya melotot ke arah sumur belakang. Sementara Ibu Murni duduk di pojokan dapur, menggigil dengan rambut putih seketika. Tangannya mencengkeram erat kebaya hijau lumut yang lembab dan bau amis. Di bawah sumur, airnya berubah warna menjadi hitam pekat. Dan setiap malam, warga yang lewat di sana masih mendengar suara perempuan menangis. Suaranya serak, lirih, seolah memanggil seseorang dari dasar air. Pagi setelah kejadian itu, desa Karangjati berubah menjadi senyap. Rumah besar milik Pak Kades Surono kini selalu tertutup. Pintu-pintunya dipalang dengan kayu, serta jendela tertutup kain hitam. Tidak ada lagi tawa dari halaman depan, dan tidak ada lagi aroma masakan yang dulu selalu menguar setiap pagi. Warga hanya berani lewat dengan cepat di depannya, menunduk tanpa menoleh, dan mereka tahu rumah itu sudah tidak lagi sepenuhnya dihuni oleh manusia. Pak Kades pun jarang keluar rumah. Tubuhnya semakin kurus dengan suara parau, matanya cekung seperti orang yang disedot kehidupannya secara perlahan. Kadang ia duduk di teras sendirian, memandangi jalan kosong, dengan bibir bergerak seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Bu Murni pun tidak jauh berbeda. Rambutnya kini memutih sepenuhnya, kulitnya pucat, dan setiap malam ia berdiri sendiri di dapur, di depan sumur belakang. Orang yang mengintip dari jauh pernah melihatnya menjatuhkan sesuatu ke dalam sumur. Sehelai kain hijau lumut, bunga kenanga, serta tetes-tetes darah dari ujung jarinya. Setelah itu, suara dari dalam sumur selalu terdengar. Kadang berupa tangisan, kadang berupa tawa perempuan yang berat dan basah, disusul suara cipratan air seperti seseorang yang naik ke permukaan. Anak bungsu mereka bernama Laras yang baru berusia 9 tahun, mulai sering berbicara sendiri di kamar. Ia duduk di lantai kamar memainkan boneka jerami lusuh yang entah dari mana datangnya. Di matanya boneka itu bukanlah mainan, tapi dia adalah mbak yang datang dari sungai, yang selalu datang di saat hujan turun. Setiap malam, Laras menyanyikan lagu kecil yang aneh, tapi liriknya membuat bulu kuduk berdiri. Pada malam keempat setelah kejadian, hujan turun dengan deras. Petir menjambar pohon jati di pinggir desa, dan semua ayam di kandang berkokok bersamaan, seolah melihat sesuatu yang datang dari arah sungai. Di rumah Pak Kades, lampu minyak bergoyang, dinding bergetar halus seperti diraba dari dalam. Bu Murni bersembunyi di dalam kamar menutup telinga, tapi suara dari sumur tetap terdengar. Lalu suara langkah kaki basah, pelan berat menuju pintu dapur. Air mulai merembes dari bawah pintu, menetes ke lantai, membawa lumpur berwarna hitam pekat, serta bau amis memenuhi ruangan. Pintu bergetar pelan, lalu terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang yang basah serta wajahnya rusak seperti daging busuk yang dilumat dalam air. Dari matanya menetes air keruh. Tangannya menggenggam kebaya hijau yang robek serta meneteskan cairan hitam. Laras berdiri di tengah ruangan dan tersenyum. Ia berjalan ke arah sosok itu tanpa takut. Ketika tangannya hampir menyentuh sosok tersebut, lampu minyak pun padam. Hanya suara cipratan air dan tawa kecil yang terdengar. Pagi harinya, Laras tidak ditemukan. Hanya boneka jerami yang basah kuyup di dekat sumur. Di dada boneka itu tertulis dengan jelas, "Utang pertama sudah lunas." Pak Kades pun jatuh sakit. Tubuhnya menggigil setiap kali mendengar suara air menetes. Ia terus berteriak, menyebut nama Ningsih dan meminta ampun kepada nenek Karsih yang kini jarang terlihat. Warga juga mulai resah. Mereka memanggil Mbah Kromo, dukun tua dari desa seberang untuk menolong. Mbah Kromo datang menjelang tengah malam, membawa kendi air, dupa, serta keris kecil pembuka jalan gaib. Begitu ia melangkah ke halaman rumah Pak Kades, angin berhenti bertiup. Asap dupa yang ia nyalakan tiba-tiba melingkar turun ke tanah lalu mati begitu saja. Mbah Kromo terdiam lama.
Wajahnya berubah tegang, lalu ia berkata lirih. Hampir berbisik, "Yang kau lawan bukan roh penasaran. Ini sudah menjadi kutukan." Ia menyuruh semua warga menjauh. Namun malam itu, dukun tua itu pun tidak pernah keluar dari rumah Pak Kades lagi. Warga menemukannya keesokan pagi di dapur dengan tubuh kaku serta mata terbuka lebar. Dari telinganya keluar air keruh bercampur lumpur, dan sejak malam itu suara perempuan menangis dari sumur menjadi rutinitas. Kadang terdengar lembut, kadang meraung seperti jeritan dari perut bumi. Dan setiap kali hujan turun di desa Karangjati, air dari sumur itu meluap ke jalan, membawa serpihan kain hijau, bunga kenanga layu, serta rambut panjang yang basah, rambut milik Ningsih. Warga percaya arwah Ningsih tidak hanya menuntut balas, tapi juga menurunkan kutukan pada siapapun dari keluarga Ibu Murni yang masih hidup. Karena darah yang menetes di malam kematiannya tidak pernah benar-benar kering. Dan di kejauhan dari balik jendela bambu rumah tuanya, Nenek Karsih masih menatap ke arah rumah Pak Kades, lalu lilin biru di depannya pun menyala terang. Di wajah keriputnya ada senyuman samar. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Namun di sudut ruangan, bayangan Ningsih berdiri diam menatap ibunya. Matanya kosong, seolah-olah ingin berkata. Kabut menutupi jalan setapak di desa Karangjati, menelan cahaya bulan yang seharusnya menerangi desa. Hanya suara gemericik air dari arah sungai kecil di belakang rumah Nenek Karsih yang terdengar. Pelan tapi seperti berbisik sesuatu yang tidak seharusnya didengar oleh manusia. Sebulan telah berlalu sejak Laras, anak Ibu Murni, hilang tanpa jejak. Rumah Pak Kades kini kosong melompong. Pintu depannya terbuka sedikit, bergoyang tiap kali angin berhembus, menimbulkan suara seperti napas tua yang tersengal. Pak Kades meninggal dunia 2 hari setelah kehilangan anaknya. Tubuhnya ditemukan duduk di depan sumur dengan mata menatap kosong ke dalam air hitam itu, serta di bibirnya menggigit sehelai rambut panjang yang basah. Ibu Murni masih hidup tapi pikirannya telah linglung. Ia berjalan keliling desa tiap senja, membawa kebaya hijau lumut sambil memanggil nama anaknya. Kadang ia tertawa, kadang dia menangis, dan terkadang ia berhenti di tepi sungai berbicara sendiri pada air. Malam itu hujan kembali turun dengan bunyi petir membelah langit. Nenek Karsih duduk di depan dupa yang menyala, wajahnya redup diterpa cahaya biru dari nyala api kecil. Di hadapannya tergeletak foto Ningsih, kini sudah mulai memudar. Ia menatapnya lama dengan mata sayu, tapi di balik tatapan itu ada sesuatu penyesalan. Asap dupa menebal berputar di sekitar tubuhnya. Dari arah belakang rumah terdengar langkah kaki pelan, teratur dan basah. Seseorang berdiri di ambang pintu. Sosok perempuan muda dengan rambut panjang terurai dan kebaya hijau lumut yang masih meneteskan air. Wajahnya cantik tapi kosong, dengan mata hitam legam tidak ada cahaya di dalamnya. Nenek Karsih menatap dan bibirnya pun bergetar. Tidak ada kata yang keluar, hanya air mata yang turun tanpa suara. Sosok itu mendekat dan setiap langkah meninggalkan jejak air di lantai bambu. Ketika jarak mereka hanya sejengkal, Ningsih berhenti. Dari matanya air hitam menetes ke tanah lalu menguap. Di luar, suara hujan tiba-tiba berhenti, dan angin pun seolah berhenti berhembus. Dunia seakan berhenti berputar. Dari langit-langit terdengar suara berat seperti desahan panjang. Suara itu bukan dari dunia manusia. Rendah seolah keluar dari dada bumi yang tua. Api lilin berubah warna, dari biru menjadi hitam. Dupa pun padam dan seketika gelap gulita. Dalam kegelapan itu terdengar suara perempuan. Bukan suara Ningsih, bukan pula suara Nenek Karsih, tapi campuran keduanya bergema bersamaan. Suara itu berbicara pelan, seolah berasal dari 2 arah, dari luar dan dari dalam kepala. Dendamu telah membangunkan yang tidak boleh dibangunkan. Nyawa dibayar nyawa, tapi yang memanggil akan ditarik kembali. Nenek Karsih menjerit tanpa suara.
Tangannya terangkat ke dada, nafasnya pun berat. Tubuhnya gemetar dengan keras, lalu jatuh berlutut. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, berputar lalu menghilang ke arah sosok Ningsih. Sosok Ningsih memudar secara perlahan. Matanya menatap ibunya untuk terakhir kali. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya kesedihan panjang yang tidak usai. Ketika fajar menyingsing, warga menemukan rumah Nenek Karsih kosong melompong. Pintu terbuka lebar dan lantai basah oleh air yang tidak diketahui sumbernya. Di tengah ruangan hanya ada dua bayangan yang membekas di dinding bambu. Bayangan seorang perempuan tua duduk bersila dan bayangan perempuan muda berdiri di belakangnya, memegang tangan ibunya. Sejak hari itu, desa Karangjati seperti mati secara perlahan. Sungainya mengering, tanah di sekitarnya tidak bisa lagi ditanami. Sumur di rumah Pak Kades mengeluarkan bau anyir setiap kali hujan turun. Dan siapapun yang berjalan melewati rumah tua Nenek Karsih di malam Jumat Kliwon akan mendengarkan suara samar dua perempuan bernyanyi pelan di antara suara angin. Setiap kali lagu itu terdengar, kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan di sungai yang kini dangkal selalu tampak dua bayangan seorang ibu dan anaknya, berdiri berdampingan di tepi air, menatap desa yang telah menelan mereka berdua. Kini bertahun-tahun sudah berlalu, desa Karangjati tinggal nama di peta lama yang mulai dilupakan orang. Rumah-rumah kosongnya ditelan semak, jalan setapaknya dipenuhi lumut. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari, tidak ada ayam berkokok dan tidak ada tanda kehidupan. Hanya angin yang berputar membawa bau lembab dari arah sungai tua. Orang-orang yang pernah tinggal di sana percaya desa itu bukan benar-benar mati, melainkan ditidurkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata, oleh dendam yang tidak sempat ditebus, dan air mata yang tidak pernah benar-benar kering. Setiap kali ada orang yang lewat di pinggiran sungai Karangjati, mereka sering melihat dua bayangan di kejauhan. Satu tubuh kurus bungkuk dengan kain lusuh, dan satu lagi sosok muda berambut panjang, mengenakan kebaya hijau yang sudah memudar warnanya. Keduanya berdiri diam menghadap ke arah desa, seolah masih menunggu sesuatu yang belum sempat pulang. Kadang pada malam tertentu ketika bulan benar-benar bulat, akan terdengar suara perempuan tua dari arah sungai. Suara yang bergetar penuh rindu seperti doa yang tidak diterima oleh langit. Selain itu, beberapa warga yang pernah berani bermalam di sana menceritakan hal yang sama. Mereka melihat bayangan dua perempuan berjalan beriringan menuju arah matahari terbenam. Yang satu menggenggam tangan yang lainnya, dan setiap langkah, tanah di bawahnya tumbuh bunga liar berwarna putih. Tapi bunga-bunga itu selalu layu sebelum fajar datang. Mungkin di balik segala kengerian itu ada cinta yang terlalu dalam. Cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta yang tak sanggup menerima kenyataan hingga berubah menjadi api dendam yang membakar dunia sekitarnya. Dan seperti semua kisah di tanah Jawa, dendam selalu punya ujung yang sama. Tidak ada yang menang, hanya kehilangan yang tertinggal, sunyi yang tidak akan pernah pergi, dan bayangan yang tetap menunggu di ujung sungai. Sebuah kisah yang berakhir bukan dengan kelegaan, melainkan dengan diam yang menua bersama waktu.